adik-adik, apa kabarnya di rumah? Wah, baik-baik ya. Kalau masih ada yang kurang sehat, Kamelda berdoa supaya kalian beristirahat dan lekas pulih kembali. Kak Gagas apa kabar? Sehat toh. Wah, tos dulu dong. Yeay. Hari ini kita bertemu dengan Tuhan Yesus, pasti merasa sukacita. Bertemu dengan Kak Gagas aja, aku merasa sukacita loh. Apalagi bertemu dengan Tuhan Yesus. Bertemu dengan adik-adik juga membuat hati aku dan Kak Gagas gembira dan bersukacita. Oke, bersukacita. Kita mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Oke. Sukacita bertemu dengan Tuhan Yesus. Yeay! Sukacita, ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita, ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan, puji Dia, sorak haleluya, haleluya. 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 Wow, 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 wow. Sukacita. Yeah, ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita, ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan, puji Dia, sorak haleluya, haleluya. 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 Wow, 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 wow. Sukacita. Yeah, ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya. Kita jumpa sesaat lagi. Mari adik-adik semua, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum masuk pada firman. Yuk, kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas hari ini kami diberikan kesempatan kembali untuk mendengarkan dan membuka telinga kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tolonglah Tuhan agar firman ini dapat berguna bagi kami untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Kak Gagas. Sama-sama Kamelda. Selamat sore adik-adik. Kalian sudah siapkan Alkitab dan buku catatannya ya. Nah sore hari ini Kamelda mau bercerita tentang seorang raja. Nah raja ini dulunya waktu kecil itu badannya sangat mungil. Mungil? Ya, dia nggak terlalu besar Kak. Ya. Oh nggak terlalu besar. Sependek aku nggak? Kayaknya mungkin kalau aku bisa berimajinasi, membayangkan sepertinya mungkin ya seperti Kak Gagas, cuman mungkin badannya nggak terlalu besar gitu kan ya. Raja ini Kak, waktu kecilnya kerjanya itu menjadi gembala. Dia kalau orang Betawi itu bilang ngangon. Ngangon itu bahasanya menjaga hewan peliharaan seperti kambing, domba. Tapi ini di Israel sana ya, dia ngangon ya istilahnya, kita pakai bahasa ngangon ya, kayak bahasa daerah ya, bahasa Betawi. Ngangon, menggembalakan kambing dan dombanya. Nah sementara kakak-kakaknya yang lain itu bekerja
melakukan pekerjaan yang tidak yang lebih bertanggung jawab oleh orang tuanya, oleh bapaknya namanya Isai. Ya. Nah, raja ini karena kecil badannya, terus karena dia anak bungsu, jadi ya disuruh pergi ke padang rumput, Kak. Padang rumput untuk bawa gembalanya makan. Kakak tahu nggak nama raja ini siapa? Kalau nggak salah namanya yang depannya D itu bukan sih? Iya, depannya D, belakangnya D. Belakangnya D, iya, sama-sama D. Iya, huruf keduanya A. Huruf ketiganya Jadi D, A, U, E, D. Nah, raja ini namanya Raja Daud. Adik-adik, dia waktu kecilnya jadi penggembala. Nah, ketika dia sudah dipilih menjadi raja atas bangsa Israel setelah Raja Saul, setelah Raja Saul meninggal, akhirnya Daud yang menjadi raja, Kak. Nah, Daud itu waktu sebelum jadi raja, dia sering kali dikejar-kejar, Kak. Oh iya? Oleh para musuhnya. Tapi dia selalu menang. Karena Allah beserta dengan dia. Kakak tahu nggak musuh pertama Daud siapa? Yang badannya 3 meter lebih, tinggi, gede. Itu siapa yang bukan gorila ya? Bukan gorila. Goliat. Nah, itu musuh pertama Daud, dan dia diberi tugas oleh Saul tentu atas perintah Tuhan untuk mengalahkan Goliat. Kakak tahu nggak dia mengalahkan Goliat hanya dengan membawa 5 batu kecil dan 1 ketapel bukan sih namanya? Ya, umbar. 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 Nah, kalau ketapel itu yang bentuknya kayak segitiga gini terus ditangkap. Tapi kalau umban itu dilempar seperti ini. Ya, nah, hanya dengan batu kecil saja dia bisa membunuh Goliat. Kenapa seperti itu? Tahu nggak? Karena apa ya? Karena dia membawa nama Allah. Kemanapun Daud pergi, dia selalu menyebut nama Allah dan mengakui kehebatan kuasa Allah, mengakui kekuatannya, mengakui kebesaran kuasa Allah. Adik-adik, nah Daud menang melawan Goliat. Daud menang melawan orang Amalek. Terus Daud menang juga menghadapi Nabal, si pengusaha yang sombong. Jadi dia sering banget menang-menang gitu loh, Kak. Tapi ada kalanya Daud itu kalah dalam pertempuran. Terus ada kalanya Daud itu dia pernah bikin dosa, Kak. Tapi waktu dia bikin dosa, dia merasa bersalah, dia datang kepada Tuhan. Nah, waktu dia sedih, waktu dia menderita dan salah satu anaknya meninggal, dia bersedih dan dia datang kepada Tuhan, berkeluh kesah, dan dia curhat sama Tuhan. Dan waktu dia curhat sama Tuhan, dia menangis. Maka di dalam Alkitab ada yang namanya Kitab Mazmur, Kak. Dan Kitab Mazmur itu berisi tentang bagaimana ratapan Daud, keluh kesah Daud yang diungkapkan kepada Tuhan, karena dia tahu Tuhan dekat kepada orang-orang yang sedang sedih, juga orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Boleh dibaca nggak, Kak, di Mazmur 111? Kita baca bersama-sama bergantian ya, Kak. Oke. Mazmur 111 ayat 1 sampai 4. Kak Gagas mulai di ayat 1, Kamelda 2 dan selanjutnya. Oke, Mazmur 111 ayat pertama. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Ayat 2, besar perbuatan-perbuatan Tuhan layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Ayat 3, agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Ayat yang keempat, perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan Tuhan itu pengasih dan penyayang. Jadi ternyata Raja Daud itu menyelidiki dan mencatat, mengingat semua kebaikan-kebaikan Tuhan waktu dia sedih, Kak. Jadi waktu dia mengalami tantangan, waktu dia mengalami penderitaan, dia terus berjuang untuk mengingat semua kebaikan Tuhan. Nah, adik-adik, di rumah kalian mungkin ada di antara kalian yang mengalami kesusahan. Mungkin ada papa mama kalian yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau sudah tidak bekerja lagi. Mungkin ada papa mama yang
uang tabungannya sudah menipis karena masa pandemi corona, atau ada orang tuanya yang sedang mengalami sakit tapi mungkin tidak bisa lanjut lagi pergi ke dokter karena uangnya sudah menipis ya Kak ya. Nah, waktu kalian sedih, waktu kalian berdoa kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, aku sedih karena kondisi papa mamaku sedang tidak baik. Katakan saja apa yang kalian mau katakan, katakan apa yang kalian rasakan. Tidak apa-apa, Tuhan itu baik, Tuhan itu hebat, Tuhan itu kuat, dan Tuhanlah yang akan menghibur kalian di tengah-tengah kesedihan kalian. Waktu kalian kesulitan menghadapi pelajaran lewat Zoom ya, lewat Google Meet ya, dan segala macam, kalau kalian merasa kesulitan, kalian boleh cerita kepada Tuhan dan minta kebijaksanaan dari Tuhan supaya kalian bisa mengikuti pelajaran dengan mudah. Adik-adik, anak-anak yang kuat bukan anak-anak yang tidak menceritakan kelemahannya, kesedihannya kepada Tuhan. Tapi mereka yang kuat adalah mereka yang ketika sedih mengingat semua janji Tuhan, Kak. Jadi, Kamelda ya, Kamelda mau ajak Kak Gagas tulis 3 kebaikan Tuhan yang pernah Tuhan lakukan kepada Kak Gagas. Yuk dengan cepat. 3 kebaikan yang Tuhan pernah lakukan kepada Kak Gagas. Kalian juga boleh melakukannya ya, membuat daftar seluruh kebaikan Tuhan yang pernah kalian rasakan. Selesai. Aku tinggal 1 lagi nih. Oke. Oke. Iya. Aku duluan ya ceritain ke adik-adik ya. Okay. Kebaikan pertama yang Tuhan berikan kepada aku adalah ketika masa PSBB pandemi corona, Kamelda sendirian di rumah, itu sakit dan sebenarnya harus dibawa ke rumah sakit. Tapi karena kondisinya tidak memungkinkan, Kamelda harus istirahat di rumah, masak sendiri, dan di situ Kamelda merasa bahwa pertolongan Tuhan luar biasa. Kamelda bisa sehat kembali hari ini, bisa syuting bareng dengan kakak-kakak yang ada, kakak-kakak kru Kids Corner, dan itu semua sembuh karena Tuhan Yesus baik. Yang kedua, Tuhan mengembalikan Mama Kamelda yang tertahan di pulau lain selama hampir 5 bulan, dan Kamelda bisa ketemu lagi dengan Mama Kamelda. Yang ketiga, Tuhan mengirim sahabat-sahabat yang baik yang setiap hari menelpon Kamelda untuk memastikan apakah Kamelda baik-baik saja. Dan Kamelda bersyukur Tuhan hadir melalui sahabat-sahabat Kamelda. Next, Kak Gagas. Iya, kalau aku yang pertama dari sejak mungkin pertama kali situasi PSBB muncul ya. Nah, biasanya orang-orang itu sudah mulai kesulitan dengan ekonomi, bahkan mereka sulit untuk makan gitu ya. Nah, makanya aku bersyukur di rumah ini tidak kekurangan makanan, dan aku masih bersyukur karena berkat dari Tuhan gitu ya. Yang berikutnya adalah aku semakin mengenal kebenaran, Kamelda gitu ya. Jadi belajar firman. Jadi ada perubahan dari dalam diriku yang dulunya mungkin aku orangnya marahan dulu gitu. Suka marah-marah, gampang marah ya gitu. Entah itu sama siapapun, termasuk sama orang tua. Tetapi kali ini aku bersyukur Tuhan memberikan pengertian gitu. Maksudnya memberikan hikmat sehingga aku akhirnya yang dulunya marahan sekarang sudah jadi lebih teduh gitu. Ya. Yang ketiga? Dan juga yang ketiga, aku diberikan juga kesembuhan ya. Karena memang dalam situasi PSBB seperti ini kan kita di rumah terus ya. Lama-lama kan pasti pola pikir kita, kita stres jadinya ada bosannya ya kebawa-bawa kan. Nah, jadi muncullah sedikit penyakit ya, mungkin nggak begitu parah ya, batuk pilek mungkin ya. Tapi Tuhan masih memberikan kebaikan buat
koko buat aku gitu. Oke. Tuhan kita itu Tuhan yang kuat, hebat, besar, dan Dia menyembuhkan kita ya Kak ya. Oke adik-adik, buatlah daftar kebaikan Tuhan seperti kami membuatnya. Dan ingat, ketika kamu susah, ingat semua kebaikan Tuhan. Ketika kamu menderita, ingat semua kebaikan Tuhan. Ketika kamu kesulitan dan ketakutan, ingat semua kebaikan Tuhan. Karena Tuhan akan menolong dan menyertai kamu semua. Kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih Kau sudah menjaga kami selama masa pandemi, selama berbulan-bulan. Kami bersyukur Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan masih memberikan kami berkat jasmani. Terima kasih buat orang tua yang menjaga kami, buat sahabat-sahabat yang menghibur kami. Dan terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan untuk kami belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amelda, kok botolnya kosong? Ini aku mau minum gitu, haus juga gitu ya. Ya Kak Gagas, hari ini kita nggak minum-minuman, bikin gitu? minuman dulu. Kak Gagas udah kangen ya sama jus apa? Jus yang dulu warnanya Pokcoy ya? Pokcai sama yang dengan dulu warna nanas. biru-biru itu apa ya? Itu daun telah. Daun telah. Ya, nanti kapan-kapan kita bikin minuman lagi ya. Iya. Aku sudah punya resep baru. Iya. Tapi hari ini aku nggak ajak Kak Gagas minum, tapi gitu. aku mau mengajak Kak Gagas, menantang Kak Gagas mengangkat botol dengan sedotan ini tanpa memegangnya. Wow. Dan memegang dengan jari kita. Tidak boleh dipegang ya, Tidak sentuh boleh. Ya? Oh gitu. Nah, kita coba ya. Bisa apa enggak? Boleh nggak aku sentuh? Ini nggak boleh Kak Gagas. Ini aduh gitu. Coba ya, nggak gimana boleh ya? caranya? Ini mau jatuh lagi. Nggak bisa. Nggak bisa Kak Gagas? Yang ada kesentuh. Ya, ada kesentuh ya. Nah, aku mau mengajak Kak Gagas. Kita ambil sedotannya. Kita buat seperti ini. Oke, masukkan. Lalu tunggu dulu ya. Bisa ya? Oh gitu. Coba deh aku mau Ya, coba niru. lagi Kak Gagas. Ya, coba deh. Kemiringannya, perhatikan kemiringan sedotannya. Jangan ragu, coba saja. Coba dibengkokkan lagi Dibengkokkan sedotannya. lagi sedotannya. Nah, seperti ini. Tuh, Kak Gagas. Yeay. Tos dulu. Mari kita minum. Nah, adik-adik kalian bisa melakukannya di rumah. Ini sangat sederhana, tapi sebenarnya juga ini belajar tentang pelajaran IPA ya, Ya, Kak, IPA. pengetahuan alam ya. Kamelda, ini kenapa bisa terangkat? Karena sedotannya membentuk sudut sekitar berapa ya, Kak, ini ya? Ini sekitar mungkin 40 sampai 50 derajat. Iya, 50 derajat, ya, betul. kalian bisa mencobanya Kalau di ini sih rumah. mungkin sekitar 30 derajat kan mungkin ya. Oke, Ada yang bisa juga bisa ya. dihitung nih Kak Bisa Gagas juga, ya. ya. Tapi ini seru sekali dan kalian bisa mencoba bersama dengan kakak atau adik dan kalian bisa menggunakan berbagai macam botol Betul, ya. iya, betul. Dicoba saja di rumah bersama-sama dengan keluarga karena bereksperimen dengan keluarga pasti akan membuat hari kita semakin ceria walaupun pandemi corona belum berakhir. Terima kasih ya Kak Gagas Makasih sudah juga, Kak mencoba Melda. Iya. eksperimen kita sore hari ini. Nah Kak Gagas, Iya, bangga Kak Melda. nggak jadi sahabat Tuhan Yesus? Bangga. Bangga juga nggak jadi anak-anak Allah? Bangga sekali. Iya, karena Allah kita adalah Allah yang terkuat, terhebat, Hebat, dan dan terbesar. besar. Adik-adik, mulai hari ini kamu dan saya, kami berdua, kita mau bangga jadi anak Allah Bapa dan jadi sahabat Tuhan Yesus. Jadi jangan pernah malu ya kalau mau menjadi sahabat Tuhan Yesus. Ceritakan semua kebaikannya kepada seluruh orang yang kita temui. Oke, kita nyanyi lagu ini loh Kak. Betul. Bahwa Tuhan kita kuat, hebat, dan besar. besar. Oke, Oke. mainkan musiknya. Lebih cepet Kak Gagas boleh? Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat,
tandingannya, tiada tandingannya, tiada tandingannya. Sampai jumpa di episode Kids Corner berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.